Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Maulana Hakim. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai metode learning vector quantitation. Di sini ya, adapun untuk kelompok kami, untuk Mas Dedi, Mbak Nobita, Mas Rifki, Mas Sidik, Mas Agung, dan Mas Tiki, di mana kelompok kami dari kelas S8A. Di sini untuk agenda dari kelompok kami, yang pertama yaitu mengenai penjelasan LVQ, yang kedua kelebihan dan kekurangan LVQ, yang ketiga algoritma pembelajaran LVQ, yang keempat yaitu studi kasus metode LVQ. Penjelasan dari LVQ itu, LVQ merupakan jaringan saraf dengan tipe arsitektur jaringan lapis tunggal umpan maju atau single layer feed forward yang terdiri atas unit masukan dan unit keluaran. Suatu metode klasifikasi pola, masing-masing unit output mewakili kategori atau kelas tertentu. Vektor referensi untuk kelas yang dinyatakan oleh unit tersebut. LVQ mengklasifikasikan vektor input dalam kelas yang sama dengan unit output yang memiliki vektor bobot yang paling dekat dengan vektor input. Arsitektur jaringan LVQ seperti yang ada di gambar. Gambar di samping memperlihatkan bahwa yang bertindak sebagai dendrit atau data masukan adalah X1 sampai dengan X6. Yang bertindak sebagai sinapsis atau bobot adalah W, sedangkan soma atau badan sel dari jaringan ini adalah perhitungan dari X sampai W, dan yang bertindak sebagai axon atau data keluaran adalah Y. Kelebihan dari LVQ ini yang pertama yaitu nilai error yang lebih kecil dibandingkan dengan jarak syarian tiruan seperti backpropagation. Yang kedua yaitu dapat meringkas data set yang besar menjadi vektor codebook berukuran kecil untuk klasifikasi. Yang ketiga yaitu dimensi dalam codebook tidak dibatasi seperti dalam teknik nearest neighbor. Yang keempat yaitu model yang dihasilkan dapat diperbarui secara bertahap. Kekurangan dari LVQ ini yang pertama yaitu dibutuhkan perhitungan jarak untuk seluruh atribut. Yang kedua yaitu akurasi model dengan bergantung pada inisialisasi model serta parameter yang digunakan atau learning rate, literasi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu akurasi juga dipengaruhi distribusi kelas pada data training. Yang keempat yaitu sulit untuk menentukan jumlah codebook vektor untuk masalah yang diberikan. Adapun untuk algoritmanya, di mana di sini algoritma LVQ bertujuan akhir mencari nilai bobotnya sesuai untuk mengkelompokkan vektor-vektor ke dalam kelas tujuan yang telah diinisialisasi pada saat pembentukan jaringan LVQ. Sedangkan algoritma penguaian adalah menghitung nilai output kelas vektor yang terdekat dengan vektor input atau dapat disamakan dengan proses pengklasifikasian atau pengelompokan. Keterangannya, X sama dengan vektor pelatihan ya sebagai inputan X1 atau XI atau XN, T yaitu kategori yang tepat untuk kelas untuk vektor pelatihan, WJ yaitu bobot vektor untuk unit output ke J, W1J atau WIJ atau WNJ, CJ yaitu kategori atau kelas yang ditampilkan oleh unit output ke J, X kurang WJ jarak Euclidean antara vektor input dan bobot vektor untuk layer output ke J. Berikut ini adalah algoritma pembelajaran LVQ. Yang pertama yaitu langkahnya inisialisasi vektor referensi, inisialisasi rating pembelajaran. Langkah satunya ketika kondisi berhenti adalah pas, lakukan langkah yang kedua sampai dengan ke yang 6. Langkah yang keduanya yaitu untuk setiap input pelatihan vektor X lakukan langkah 3 sampai dengan 4. Langkah ketiga, temukan jika hingga X kurang WJ minimum. Langkah keempat, perbaharui WJ sebagai berikut. Jika T sama dengan TJ maka WJ baru sama dengan WJ lama ditambah X yang kurang WJ lama. Jika T tidak sama dengan CJ maka WJ baru WJ lama dikurang cuma X kurang WJ sama.
Langkah 5 yaitu kurang rating pelatihan. Yang keenam, tes kondisi berhenti, yaitu kondisi yang mungkin menetapkan sebuah jumlah tetap dari literasi atau rating pembelajaran mencapai nilai yang kecil yang cukup. Ya, untuk langkah selanjutnya itu proses pengambilan hasil output LVQ. Pengambilan hasil dilakukan hanya pada proses testing atau pengujian. Pada dasarnya, tahapan ini hanya memasukkan input bobot akhir, kemudian mencari jarak terdekat dengan perhitungan Euclidean atau jarak terdekat. Untuk berikutnya yaitu mengenai studi kasus penentuan klasifikasi tenaga ahli IT dengan menggunakan LVQ. Ya. Untuk analisa sistem yang diusulkan yaitu di sini ya ada 10 langkah, di mana 10 langkah ini adalah X adalah vektornya, T adalah kategori, WJ adalah vektor bobot, CJ adalah kategori atau kelas, learning rate ya. Yang keenam nilai pengurang learning rate. Yang ketujuh nilai minimum learning rate ya. Pada penelitian ini klasifikasi tenaga ahli IT ini adalah sebesar 0,1 dikali sigma. Nilai Windows-nya, jarak vektor referensi terdekat pertama dengan vektor X adalah D1, jarak vektor referensi terdekat kedua dengan vektor X adalah D2. Vektor referensi dapat diperbarui jika masuk ke dalam daerah yang disebut window. Tabel data trainingnya diketahui X1, X2, X3, X4 dengan targetnya menghasilkan 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya, di sini untuk literasinya ya, untuk jadi ada sampai literasi ke Oke ya. Di sini pertama untuk literasi pertamanya ya. Lalu kita klasifikasikan, dan yang setelah diklasifikasikan ya di sini pertama untuk literasinya. Nah, di sini ya untuk cara menghitungnya ya, menghitung bobot masing-masing output dengan diketahui hasil terakhirnya yaitu kelas 1 dengan hasil 1.72050807569. Untuk menentukan kelas pemenang, kelas pemenangnya itu kelas 0, update bobotnya sampai dengan W14 maka diperoleh 0.95,1,1,0 outputnya kelas 1 SQRT ya. Untuk menghasilkan satu, menentukan kelas pemenang ya. Di sini untuk kelas pemenangnya kelas 1. Maka diperoleh untuk bobot barunya ya sebesar ini untuk digunakan pada perhitungan data selanjutnya. Jadi masih ada perhitungan berikutnya. Nah, di sini ya untuk bobot barunya setelah perhitungan diketahui sejumlah nilai ini. Lalu sampai ke 4 di mana diketahui untuk bobot barunya sebesar ini untuk digunakan pada perhitungan data selanjutnya. Setelah semua data selesai dihitung dengan mengupdate learning rate baru diketahui yaitu fungsi pembelajaran dikali learning rate, di mana 0,1 dikali 0,05 sama dengan 0,005. Maka literasi pelatihan bisa dihentikan ya, karena di sini semua data sudah diklasifikasikan dengan benar. Oke. Ya. Di sini klasifikasi prediksinya dengan keterangan ya outputnya hasilnya kelas 1 di mana asisten sebagai tenaga ahli, dengan kelas 0-nya tenaga ahli IT programmer. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.